Sebelum kita memulai pelajaran IPS seperti biasa, Ketua Kelas memimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih untuk Ketua Kelas. Baiklah, sebelum kita belajar, supaya belajar IPS-nya tambah semangat lagi. Ya, Pak Menteri. Yes. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengatensi kalian. Keadaan kelas 9B hadir semuanya. Terima kasih. Sekarang Bapak akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca materi IPS-nya. Silakan. Baca ya. Sudah dibaca? Kalau sudah, Bapak akan tanya, masih ingatkah kalian pelajaran minggu lalu? Masih. Udah, materi tentang apa? Negara Jepang. Tentang negara Jepang. Bapak ajak untuk menonton video pembelajaran. Video berikut menunjukkan angkutan perjalanan tornado Kansas yang merusak lebih dari 1.000 bangunan di Amerika Serikat setelah menghasilkan angin hingga 165 mph dan mengukir jalur kehancuran sepanjang hampir 20 km. Tornado EF3 difilmkan melanda pinggiran Wichita di Andover pada Jumat 29 April 2022. Ya, setelah kalian mengamati video tersebut, apa kejadian yang terjadi di video tersebut? Ya, ini apa? Angin tornado. Iya. Setelah itu kenapa angin tornado itu terjadi? Kenapa? Tornado terjadi saat udara hangat dari permukaan laut naik dengan cepat dan bertabrakan dengan udara yang lebih dingin. Iya, itu penyebab terjadinya angin tornado. Ya, di kelas. Amerika Serikat. Iya, bendera Amerika Serikat. Apa sebutan untuk negara Amerika Serikat? Ya, Anovia. Negara Paman Sam. Negara Paman Sam. Indra, negara apa? Negara superpower. Negara superpower itu sebutan untuk negara Amerika. Amerika ini memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Seolah-olah Amerika ini menjadi polisi dunia. Sekarang kita lanjut ke kondisi 6 negara Amerika Serikat. Ada tentang batas wilayah, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, fauna, dan keadaan penduduknya. Jadi kita akan membahas kondisi 6 negara Amerika Serikat. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 5 yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh letak geografis dan astronomis negara Amerika Serikat terhadap ekonomi dan politik dengan cermat. Yang kedua, menganalisis pengaruh kondisi iklim dan bentuk muka bumi Amerika Serikat terhadap sosial dan ekonomi masyarakat Amerika Serikat dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kondisi biologis dan keanekaragaman flora dan fauna Amerika Serikat terhadap ekonomi Amerika Serikat. Yang keempat, menganalisis pengaruh keadaan penduduk negara Amerika Serikat terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik negara Amerika Serikat. Dan yang terakhir, yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh kondisi alam dan penduduk negara-negara Amerika Serikat. Nanti kalian Bapak ajak untuk berdiskusi kerja kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Jadi Bapak bagi 7 kelompok, masing-masing perwakilan kelompoknya nanti akan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, itu ada gambar peta negara Amerika Serikat. Secara astronomi, Amerika terletak antara 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat
23 lintang utara dan 172 derajat sampai 51 bujur barat. Ya, saudara. Kanada. Jadi Kanada itu di sebelah utara Amerika Serikat. Kanada. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Iya, ada 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Sekarang bentuk muka bumi Amerika Serikat. Ada 2 gunung besar di Amerika Serikat, yaitu Gunung Rocky dan Gunung Appalachia. Serta juga ada 2 sungai. Apa? Sungai Mississippi dan Sungai Missouri. Iya, ada 2 sungai besar di Amerika Serikat yang jadi tempat objek wisata dan banyak juga spesies ikan yang tinggal di sungai tersebut. Keadaan penduduk Amerika Serikat, penduduk aslinya adalah suku suku Indian. Nah, kalian Bapak bagi beberapa kelompok. Itu nama-nama kelompok kalian dan tempat Bapak persilakan. Nah, setelah kalian membagi kelompoknya, tugas kalian ambil HP-nya, diklik linknya. Kelompok 1 tentang rasis is destroying Amerika Serikat. Kelompok 1 dan 2 itu kasusnya. Kelompok 3 dan 4 saya satu leluhur dengan suku Indian yang ada di Amerika. Nah, itu kelompok 5, 6 dan 7. Itu tentang Mississippi. Ini dia sungai kapuasnya Amerika. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Kalian mendiskusikan kasus tersebut dengan kawan kalian. Kalau sudah, perwakilan kelompoknya bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sini. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Krisya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Anggota kelompok kami terdiri atas nama Evelyn Sepanya Natalina, Indra Gunawan, dan Aura Nursya Fitri. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Temukan kasus diskriminasi di Amerika Serikat. Kasus yang terjadi terhadap orang kulit hitam atau sebutan lain Black Youth. Peradaan etnis kulit hitam di Amerika tidak lepas dari sejarah perbudakan. 2. Temukan alasan kasus tersebut dapat terjadi di negara Amerika Serikat. Karena awal kedatangan orang kulit hitam di Amerika Serikat hanya sebagai budak pekerja dan dianggap sebagai warga negara kelas 2. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak manusia dilahirkan. Hak asasi manusia dimiliki manusia, bukan diberikan dari negara. Maka dari itu, setiap manusia terlahir dengan garis kelamin, budaya, bahasa, agama, warna kulit, bahas, bahkan keluarga negara Indonesia Darita. Sekalian dari saya, terima kasih. Ya. Perwakilan kelompoknya silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan beranggota Muhammad Farel pertama, Muhammad Radit, Muhammad Denny Segera, dan saya sendiri Muhammad Afif. 1. Apakah suku Dayak Kalimantan satu leluhur dengan suku Indian Amerika? Jawabannya tidak, tetapi penduduk Dayak dan penduduk asli Amerika berasal dari sumber yang sama. 2. Apa persamaan dan perbedaan antara orang Dayak dan penduduk asli Amerika Indian? Jawabannya, perbedaan yang paling mencolok adalah budayanya, lalu perbedaannya lainnya terdapat pada ras. Ras Indian Amerika adalah ras Mongoloid, sedangkan Dayak memiliki ras Australoid. Kesimpulannya, Dayak dan suku Indian Amerika lebih banyak perbedaannya daripada persamaan. Kalau begitu, kita juga masih memiliki beberapa persamaan seperti pada tarian adat dan jenis seninya. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Tias Putri. Saya perwakilan dari kelompok 7. Kelompok 7 beranggotakan Stefanus Daniel, Nabila Ridhoyani, Tias Putri,
zaman sana. Apa yang kalian ketahui tentang sungai yang ada di Amerika Serikat? Setiap sungai di Amerika Serikat memiliki karakteristik berbeda. Sungai Mississippi merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Serikat, yang panjangnya mencapai 3.734 km. Kata Mississippi artinya bakal air, dan sungai ini juga dijadikan sebagai tempat wisata. Apa persamaan dan perbedaan sungai Mississippi Amerika Serikat dengan sungai Kapuas Indonesia? Sama-sama memiliki panjang di atas 1.000 km. Bedanya, sungai Mississippi dijadikan tempat wisata, sedangkan sungai Kapuas hanya sebagai tempat transportasi. Kesimpulan, sungai Mississippi ialah sungai di Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia dan merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Utara. Sungai ini memiliki panjang 3.734 km dan bersumber pada Danau Itasca di Minnesota dan berujung pada Teluk Sonder. Ya, teman-teman terakhir dari teks ini semuanya sudah menampilkan hasil diskusi dengan baik dan benar. Terima kasih untuk semua siswa kelas 9B. Selanjutnya Bapak akan membawa kalian untuk bermain game melalui HP kalian dan lihat link aplikasi Quiziznya. Silahkan klik linknya. Bapak beri waktu sekitar 7 menit. Ya, waktunya sudah habis. Bapak sebutkan untuk peringkat 1 adalah Gunawan. 880. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas ya, tadi diskusi ngebok. Habis itu aplikasi Quizizz ya yang ada di HP-nya masing-masing. Sekarang Bapak tanya, apa manfaat kalian belajar materi negara Amerika Serikat? Daniel. Dapat lebih mengenal tentang Amerika. Dapat mengenal tentang negara Amerika. Bagus. Nicholas. Lebih mengetahui tentang budaya dan penduduk Amerika. Ya, lebih mengetahui budaya dan penduduk di negara Amerika Serikat. Jadi kalian tahu penduduk benua Amerika Serikat sekarang itu kebanyakan berasal dari bangsa Eropa. Sekarang Bapak simpulkan tentang materi hari ini. Ini adalah Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga dan penduduk terbesar ketiga di dunia juga. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling multi etnik dan paling multikultural di dunia. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan geografi Amerika Serikat juga sangat beragam, dan negara ini menjadi tempat tinggal bagi beragam spesies. Ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Guru mewakili pelajar di tes ini, marilah kita berdoa untuk agama dan menjadi kasih. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.